Ini menceritakan tentang pertemuan seorang player jantan dengan seorang player betina. Awalnya mereka masing-masing telah melakukan petualangan kenikmatan dengan puluhan lawan jenis yang berbeda-beda, sampai akhirnya keduanya bertemu dan menjalin sebuah hubungan. Nah, penasaran apa jadinya dua orang player yang saling jatuh cinta dan menjalin ikatan? Yuk, tanpa basa-basi lagi kita intip alur filmnya guys. Film dimulai dengan seorang pria bernama Kersen yang merupakan ahlinya ahli dalam dunia pergenjotan. Kehidupannya hanya diisi dengan bersenang-senang bersama wanita-wanita bohai dan ia sendiri pun tidak pernah puas. Karena anugerah terong saktinya itu, Kersen yakin bahwa tujuan hidupnya adalah untuk menjadi player dan penakluk goa nikmat kaum betina. Ketika masih SMA, Kersen jatuh cinta untuk pertama kalinya dengan seorang wanita yang bernama Karen. Bahkan hanya dengan memikirkan Karen saja sampai-sampai membuat terong Kersen menjadi tegang. Akan tetapi usaha untuk PDKT menjadi kacau karena Karen mengira kalau Kersen adalah seorang maho. Hingga satu ketika akibatnya ia ditabrak mobil karena berusaha mengejar Karen yang salah paham. Alhasil Kersen masuk rumah sakit dan dirawat beberapa hari. Setelah agak pulih, Kersen bertemu dengan Karen yang saat itu sedang bunting karena ulah pacarnya yang tidak bertanggung jawab dan memutuskan untuk menggugurkan hasil enak-enaknya itu. Karena pacarnya kabur, Kersen bersedia menemani dan berpura-pura menjadi kekasih Karen. Namun kebaikan Kersen itu berbuah pahit ketika ayah Karen datang dan mengira kalau memang Kersenlah yang membuntingi putrinya. Ia pun dikeroyok dan kembali masuk rumah sakit. Setelah kejadian itu, Kersen terpisah dengan Karen karena ia dikirim ke Amerika. Cerita berlanjut memperlihatkan keseharian Kersen yang berprofesi sebagai seorang ahli feng shui atau bahasa lokalnya dukun. Akan tetapi itu pun hanya dukun gadungan. Profesi jadulnya itu ia manfaatkan untuk bisa bercangkul di lahan basah wanita-wanita bohai. Karena seorang player, Kersen ini menjalin asmara dengan dua wanita sekaligus. Apes bagi Kersen, suatu malam ia terpaksa berkencan dengan mereka berdua di restoran yang sama. Jadilah Kersen harus bolak-balik dari satu meja ke meja yang lain agar kedua pacarnya tidak curiga. Di sana ia berpapasan dengan seorang wanita cantik yang bernama Chailing, yang ternyata juga seorang player dan sedang kencan dengan dua orang pria sekaligus di restoran yang sama pula. Tak butuh waktu lama, permainan Kersen pun diketahui oleh kedua pacarnya. Mereka kemudian memutuskan Kersen, akan tetapi hal itu tidak menjadi masalah bagi Kersen karena ia memiliki banyak sekali cadangan. Setelah kejadian itu, Kersen pun tancap gas menemui wanita lain dan langsung indahoi di rumahnya. Lagi-lagi petaka bagi Kersen, terong saktinya nyangkut dan tidak bisa keluar. Ia lalu menghubungi temannya yang kebetulan seorang dokter yang bernama Chan. Melihat apa yang dialami Kersen biasanya hanya terjadi pada anjing, Chan lalu memanggil dokter hewan yang tak lain adalah Chailing sendiri. Setelah membantu Kersen, mereka pun berkenalan dan bertukar kontak. Pertemuan yang sangat aneh. Setelah pertemuannya dengan Kersen, Chailing curhat kepada teman kontrakannya yang bernama Small S and Big S jika ia bertemu dengan seorang pria yang menarik yang tak lain adalah Kersen. Big S and Small S meminta Chailing untuk mengundang Kersen ke pesta kostum. Cerita berlanjut ketika Kersen datang ke pesta dengan kostum andalannya. Setelah kebanyakan minum, mereka semua akhirnya teler. Kersen lalu membawa Chailing yang tak sadarkan diri ke rumahnya. Meskipun itu adalah peluang emas untuk mencangkul lahan basah milik Chailing, Kersen memilih untuk bersikap gentleman dan membiarkannya tidur di ranjangnya, sementara ia rela tidur di kamar mandi. Keesokan paginya mereka sarapan bersama. Sikap, humor, dan gentleman Kersen membuat Chailing semakin tertarik dan merasa nyaman. Setelah itu, Chailing kembali curhat kepada teman-temannya kalau Kersen mungkin pria yang selama ini ia tunggu dan akan membuat dirinya berhenti menjadi seorang player. Chailing berniat untuk membuka hati dan memberikan kesempatan yang serius kepada Kersen. Tapi karena reputasi Kersen sendiri yang juga seorang player, Small S menyarankan untuk menguji keseriusan Kersen terlebih dahulu, di mana ia tidak boleh bermantap-mantap selama 100 hari, baik dengan Chailing ataupun dengan wanita lain. Jika Kersen berhasil, maka keseriusan Kersen ini sebagai pria sejati layak untuk dipertimbangkan. Cerita berlanjut ketika Chailing menemui Kersen dan menyampaikan kalau ia memang serius, maka Kersen harus memenuhi syarat yang tadi. Jika Kersen berhasil, maka Chailing bersedia menjadi kekasihnya. Tanpa pikir panjang, Kersen bersedia dan pindah ke rumah Chailing untuk tinggal bersamanya. Di sana mereka tidur bersama satu ranjang, tapi dengan sebuah pembatas transparan di antara mereka. Sekali-kali mereka masih bisa berpelukan dan beradu bibir, tapi tidak boleh sampai bermantap-mantap. Singkat cerita, puasa menahan gairah Kersen pun dimulai.
Godaan pertama Kersen pun terjadi pada saat mereka makan malam bersama. 3 pasang pepaya segar di atas meja hanya bisa dipelototi Kersen tanpa bisa berbuat apa-apa. Malam selanjutnya, Cheling kembali akan menguji Kersen dengan meninggalkannya di rumah berdua dengan Big S sambil memata-matainya lewat kamera. Namun semua godaan yang dilakukan oleh Big S masih bisa ditahan oleh Kersen meski dengan susah payah. Hari demi hari semakin mantap godaan yang menerpa Kersen dan terong saktinya. Teman-temannya bahkan sampai menyarankan agar dia meninggalkan Cheling. Namun Kersen menganggap ujian itu bukan hanya sekedar soal berhenti bermantap-mantap, tapi sebagai harga diri seorang pria sejati. Nah, untuk membantu Kersen agar tidak hilaf jajan sana sini, Wong memberikan celana dalam sakti yang hanya bisa dibuka dengan password melalui ponsel Kersen. Akhirnya pada suatu malam, Kersen makan malam dengan kedua orang tua Cheling. Tapi karena ulas akibat makanan pedas yang ia makan, Kersen buru-buru ke toilet untuk buang hajat. Tapi ia tidak bisa membuat celana dalam saktinya karena saat itu dompetnya tertinggal di mobil. Sementara password celana dalam sakti itu adalah nomor KTP-nya yang ada di dalam dompet dan sayangnya tidak hafal nomor KTP-nya. Lebih sialnya lagi, ponselnya jatuh ke dalam kloset karena terkejut oleh orang yang mendobrak pintu toiletnya. Alhasil karena tak tahan, Kersen pun buang hajat di celana itu. Ia lalu menghubungi temannya untuk membuka sempak saktinya itu. Karena insiden itu, Kersen tidak sempat kembali ke meja makan. Singkat cerita, Kersen pun pulang belakangan. Di rumah ia bertemu dengan Cheling yang lalu menuduhnya kalau ia pasti habis jajan di warung mantap-mantap. Tuduhan itu membuat Kersen kesal dan mengatakan dengan jujur apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Setelah marah-marah, Kersen pun akhirnya ngambek. Merasa bersalah Kersen menderita karenanya, Cheling akhirnya mencoba menghiburnya dengan menawarkan lahan basah miliknya untuk dicangkul malam itu. Tapi Kersen masih teguh pada pendiriannya yang tidak melakukannya sampai hari ke-100. Hari-hari puasa Kersen pun terus berlalu dan hubungannya bersama Cheling semakin erat. Di suatu hari di klinik hewannya, Cheling kedatangan seorang pengusaha kaya raya bernama Daniel yang datang untuk memeriksa anjingnya. Karena ketampanan Daniel, Cheling sedikit tergoda dan sempat berniat untuk mengkhianati Kersen. Namun saat Daniel mengantarnya pulang, Cheling tegas mengaku kalau ia sudah punya pacar. Cerita berlanjut ketika suatu malam mereka merayakan kesuksesan hari puasa ke-100 Kersen. Cheling dan Kersen juga mengumumkan kalau mereka akan bertunangan. Setelah itu di sana tanpa diduga-duga Kersen bertemu lagi dengan cinta pertamanya dulu, yaitu Karen. Setelah kembali dari Amerika, kini Karen bekerja sebagai agen asuransi dan malam itu memberikan kartu namanya kepada Kersen. Perayaan mereka pun berlanjut ke sebuah hotel. Ternyata sang pemilik hotel adalah si Daniel. Karena Daniel kenal dengan Cheling, maka rombongan mereka mendapat perlakuan khusus dari hotel. Cheling lalu menjelaskan awal mula perkenalannya dengan Daniel kepada Kersen. Namun teman-teman Kersen agak memanas-manasinya karena menduga Cheling dan Daniel memiliki hubungan spesial. Tanpa diduga ternyata Karen juga berada di hotel itu dan kebetulan bertemu lagi dengan Kersen. Pada malam itu pikiran Kersen terbagi dua karena Karen dan Cheling. Saat masih dilema, Karen datang dan mengajaknya ke kamar hotelnya. Di dalam kamar, Karen merayu Kersen untuk bermantap-mantap dengan dirinya. Sementara di tempat lain, Cheling bersama Daniel yang pada akhirnya mengungkapkan isi hatinya pada Cheling meskipun ia tahu kalau Cheling besok akan bertunangan dengan Kersen. Namun Cheling sudah menjadi wanita setia dan tetap memilih Kersen meskipun tidak sekaya Daniel. Setelah menolak Daniel, Cheling pun menghubungi Kersen dan tidak sengaja melihatnya bersama dengan Karen. Cheling pun mengira kalau Kersen sudah bermantap-mantap dengan Karen. Keesokan paginya, pesta bertunangan mereka pun dimulai. Saat memasuki sesi pemutaran video yang menampilkan kemesraan Kersen dan Cheling, tiba-tiba di pertengahan video muncul rekaman CCTV pertemuan Kersen dan Karen semalam. Hal itu rupanya ulah salah satu pegawai Daniel agar Kersen dan Cheling berpisah. Alih-alih senang dengan perbuatan licik itu, Daniel malah memarahi pegawainya. Cheling pun meneteskan air mata dan membatalkan pertunangannya hari itu. Kersen pun menjadi patah hati seketika. Tapi tak disangka-sangka tiba-tiba Cheling melanjutkan pengumumannya kalau ia akan langsung menikahi Kersen. Ternyata sebelumnya Karen telah datang menemui Cheling dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, yang mana Kersen menolak bermantap-mantap dengan Karen karena alasan mencintai Cheling. Dan film pun